Secara astronomis, Kabupaten Sorong terletak di Provinsi Papua Barat Daya, di antara 0 derajat 3342, lintang utara dan 01 derajat 3529, lintang selatan, serta 130 derajat 4049, dan 132 derajat 1348, bujur timur. Luas wilayah sekitar 13.603,46 km persegi, luas daratan 8.457 km persegi dan luas lautan 5.146,46 km persegi dan terbagi menjadi 30 distrik. Dengan ibu kota kabupaten berada di Aimas, dengan jumlah kampung 257 kampung dan jumlah pulau sekitar 115 pulau. Batas administrasi adalah sebagai berikut. Samudera Pasifik dan Selat Dampir di sebelah utara, Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Sorong Selatan di sebelah timur, Laut Seram di sebelah selatan dan Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Laut Seram di sebelah barat, serta memiliki potensi sumber daya alam, SDA, baik daratan maupun lautan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong. Topografi dan iklim. Topografi dominasi sangat datar landai 0 hingga 15%, 90%, dengan kemiringan lereng dominasi 0 hingga 3%, 80%. Bentuk morfologi wilayah Kabupaten Sorong bagian barat dan selatan, yang meliputi sekitar 25% dari wilayah kabupaten, merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah utara dan timur Kabupaten Sorong merupakan pegunungan atau dataran tinggi dengan ketinggian 100.2.582 meter dpl. Profil morfologi wilayah Kabupaten Sorong menurut arah utara selatan meliputi potongan Sorong Segun, Pulau Dua, Ayamaru, dan Warmandi, Kebar, Tambrau. Sementara menurut arah barat timur meliputi potongan Sorong, Dataran Kebar Manokwari, dan Pulau Salawati, Klabot. Suhu rata-rata berkisar antara 26,4 derajat Celcius, Agustus, dan 28,3 derajat Celcius, Desember. Kelembaban rata-rata antara 87,3% dan 91,8%, September. Kecepatan angin rata-rata antara 2 knot, Januari, dan 2,8 knot, Agustus. Tekanan udara rata-rata antara 1007,5 milibar, Januari-Februari, dan 1010,7 embar, Agustus. Jumlah curah hujan terendah 148,1 mm terjadi pada bulan Januari, sedangkan tertinggi 356,6 mm pada bulan Februari.
dengan penyinaran matahari tertinggi 82,46% pada bulan April dan terendah 51,04% pada bulan September. Demografi total jumlah penduduk Kabupaten Sorong 2023 mencapai 129.963 orang. Laju pertumbuhan penduduk 9,51% dan kepadatan penduduk mencapai 9,94 jiwa per kilometer persegi. Dengan 68.564 laki-laki dan 61.399 wanita. Rasio 111,67. Jumlah penduduk berusia kerja 15 tahun ke atas. Di Kabupaten Sorong terdata 91.973 orang yang terdiri dari Angkatan Kerja 60.842 orang, terinci 58.054 orang yang bekerja dan 2.788 orang pengangguran terbuka. Dan non-angkatan kerja 123.104 orang, terinci 9.373 orang yang bersekolah, 18.487 orang yang mengurus rumah tangga, dan 3.271 orang dengan kegiatan lain-lain. Perekonomian daerah. Perekonomian Kabupaten Sorong saat ini masih didominasi oleh subsektor pertambangan minyak dan gas bumi. Industri besar di Kabupaten Sorong meliputi industri kayu lapis dan industri kilang minyak. Distribusi persentase terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 adalah sektor industri pengolahan 44,20%, sektor pertambangan dan penggalian 14,58%, sektor konstruksi 13,77% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 9,84%. Laju pertumbuhan tercatat 3,27%.
Selain sektor-sektor unggulan dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Sorong, pemerintah Kabupaten Sorong secara berkesinambungan juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Disperindakop, Baperlitbang dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP membina dan mengembangkan UMKM Kabupaten Sorong, bekerja sama dengan LSM yang ada di Kabupaten Sorong. Dari sekian banyak UMKM di Kabupaten Sorong, baik produk makanan olahan dari hasil kebun, herbal, tetapi juga pemanfaatan hasil hutan, agroforesti, juga wisata budaya Papua khusus suku Moi. Ada 3 UMKM yang menonjol dan juga bisa bersaing di pasar lokal maupun nasional. Berikut ini 3 UMKM orang asli Papua binaan Pemda Kabupaten Sorong yang kami sajikan dalam profil 3 UMKM orang asli Papua unggulan Kabupaten Sorong. Nama saya Joni Wenandawan, owner dari Paupili, dan di dalamnya saya mempunyai 2 produk atau 2 jenis produk. Yang pertama adalah Wedan Jahe yang cair
Yang kedua adalah wedang jahe serbuk atau bubuk. Asal muasal atau asal mula usaha saya mulai dari 2019. Nah, di situ saya mulai menekuni dalam usaha ini wedang jahe. Yang pertama itu karena situasi COVID. Tadinya kita buat ini atau bikin ini untuk konsumsi keluarga, tetapi ada beberapa teman-teman yang datang pesiar ke sini, mampir, dan mereka rasa karena enak, mereka rasa enak di badan atau tubuh, mereka anjurkan saya untuk promosi. Mereka bantu saya promosi untuk di luar. Jadi tadinya itu ada sekitar 4 bahan rempah-rempah yang saya pergunakan. Yang pertama itu adalah jahe merah, yang kedua itu adalah temulawak, yang ketiga kunyit putih, yang keempat itu serai, dan juga ada yang lain-lain. Jadi saya berusaha kombinasikan dia sampai dia terhitung hampir semua itu ada sekitar 13 rempah. Bagi teman-teman yang berminat untuk mencicipi produk saya wedang jahe, silakan datang ke alamat Jalan Sagu, depan alun-alun Aimas, Dapur Produksi Pau Billy. Bagi teman-teman yang mau melakukan pemesanan, bisa saja langsung chat kepada Facebook Pau Billy dan Instagram Pau Billy, seperti tulisan di baju saya, PAUWBILI, Pau Billy. Pace-mace khasiat wedang jahe Pau Billy tambah stamina dan kekebalan tubuh. Kalau kau mau sehat, mari konsumsi wedang jahe Pau Billy. Kau mantap. Nama saya Yunita Ulim, panggilan sehari-hari ialah Yuyun, dan saya adalah owner Sinagi Papua. Sinagi dengan bahasa Moy adalah kasih, dan Papua adalah menceritakan tentang kasih di tanah Papua. Sinagi Papua berdiri tahun 2020 dengan menciptakan 4 produk yang sangat luar biasa. Produk yang pertama yang merupakan produk unggulan dari Sinagi Papua yaitu garam dari pelepah nipah. Yang kedua, teh moi dari kulit kayu kamleweled. Yang ketiga, kerupuk sagu dengan bahan dasar sagu dan petatas. Yang keempat ialah kerupuk ubi 3 warna atau kerupuk petatas 3 warna dengan bahan dasar petatas ungu, petatas orange, dan keladi. Produk Sinagi Papua ini, kenapa sampai produk ini mulai berdiri? Kita melihat bahwa banyak kearifan lokal yang sudah terlupakan. Orang tua dulu tuh orang kalau makan itu orang hidupnya sehat. Dan itu semua disediakan oleh hutan. Karena banyak tanaman-tanaman di hutan yang dulu dipakai oleh orang tua sudah mulai punah. Dan tujuan Sinagi Papua bagaimana bisa membudidayakan semua tanaman yang ada supaya tanaman-tanaman itu tidak punah. Sinagi Papua juga punya tujuan itu bagaimana mengajarkan ini kepada generasi muda supaya resep-resep dari orang tua dulu itu tidak dilupakan. Generasi muda ini terus menjaga supaya mengolah lebih baik lagi tentang resep-resep yang disiapkan oleh hutan di tanah Papua. Rumah produksi Sinagi Papua dengan alamat Perumahan Grand Klalin, Marasai, Jalan Petrocina, Kelurahan Warmon, Distrik Aimas. Dan juga bisa datang langsung ke kios konter Sinagi Papua di Jalan Moyo, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, pas belakang Gereja Eklesia Klasaman. Dan kami juga bisa pesan di Shopee, Tokopedia, ya, Facebook, Instagram, TikTok yang tulisannya Sinagi Papua. Sinagi Papua menjaga kelestarian alam, sehat, dan bermanfaat.
Perkenalkan, nama saya Mitsi Wanma, pemilik dari Rumah Etnik Papua Kabupaten Sorong. Di sini kami menyediakan rumah-rumah tradisional dan juga kostum-kostum tradisional untuk digunakan untuk berfoto, dan juga kami menyediakan kuliner Papua, makanan khas Papua, dan juga souvenir Papua yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh dari tempat wisata ini. Dan alamat kami berada di Jalan Baru Aimas Klamono, kilometer 21. Dan kami buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kecuali hari Minggu kami buka jam 12 setelah pulang ibadah. Awal mula saya membuka tempat ini yaitu mendapat sebuah inspirasi dari saudara-saudara saya di Wamena yang bernama Desa Kururu. Di situ saudara-saudara saya menggunakan kostum Papua atau pakaian tradisional mereka, yaitu koteka, dan banyak tamu-tamu dari luar yang berfoto. Dan itu peluang buat saya jadi contoh untuk bisa membuka hal seperti ini di Sorong. Tetapi yang tujuan utama adalah lestarikan budaya. Semua yang ingin mengunjungi tempat kami bisa melihat di sosial media kami, itu Rumah Etnik Papua, baik IG, TikTok, dan juga FB. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang ingin mengunjungi tempat kami di sini bisa berfoto di rumah tradisional, tetapi juga bisa menggunakan kostum seperti yang saya gunakan, dan juga bisa menikmati kuliner-kuliner Papua seperti sinole, papeda, petatas, keladi, dan juga ikan kuah kuning. Dan ingin membeli souvenir bisa langsung datang ke tempat kami. Dan ingat bahwa budaya adalah jati diri kita. Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi? Terima kasih.